Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ambar Marwah, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum korosi pada paku. Tujuan dari praktikum korosi ini yang pertama adalah mengetahui proses terjadinya perkaratan pada paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi. Selanjutnya, mari kita lakukan praktikum korosi ini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama ada 10 aqua gelas yang telah diberi nama. Gelas pertama ada paku kecil terbuka, gelas 2 paku kecil air terbuka, gelas 3 paku kecil cuka terbuka, gelas 4 paku kecil larutan garam terbuka, gelas 5 paku kecil minyak terbuka, gelas 6 paku kecil kapas tertutup, gelas 7 paku besar air tertutup, gelas 8 paku besar cuka tertutup, gelas 9 paku besar larutan garam tertutup, gelas 10 paku besar minyak dan tertutup. Selanjutnya ada 6 buah paku besar, 4 buah paku kecil, plastik, karet, kapas, minyak, larutan garam, air mineral, dan cuka. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan praktikum korosi. Yang pertama yaitu ambil gelas 1 yang berisi paku kecil dan dibiarkan terbuka seperti ini. Yang kedua, ambil gelas 2, masukkan paku kecil dan diberi air, dibiarkan terbuka. Ini air mineral. Airnya merendam semua paku kecil. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, ambil gelas ketiga yang berisi paku kecil. Setelah itu diberi cuka dan dibiarkan terbuka. Cukanya merendam paku seperti ini. Selanjutnya, ambil gelas 4, yaitu berisikan paku kecil, larutan garam. Larutan garamnya kita buat merendam paku kecilnya dan dibiarkan juga terbuka. Selanjutnya, gelas 5, yaitu paku kecil, minyak, dan dibiarkan terbuka. Minyaknya merendam paku kecil, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, ambil gelas 6. Gelas 6 berisikan kapas, ditaruh di gelas, paku kecil, dan tertutup. Kita menutupnya menggunakan plastik dengan diikat menggunakan karet. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, gelas ke-7, yaitu paku besar, air. Kita harus merendam paku besarnya dengan air. Jadi kira-kira seperti ini. Dan dibiarkan tertutup. Kita ambil lagi plastik, lalu menggunakan karet. Jadi seperti ini. Selanjutnya, gelas ke-8 yaitu paku besar, berisi cuka dan dibiarkan tertutup. Cukanya harus merendam semua paku. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita tutup lagi menggunakan plastik dan dilapiskan. Gelas ke-8. Selanjutnya, gelas ke-9, yaitu paku besar, dimasukkan larutan garam dan dibiarkan tertutup. Seperti ini. Kita ambil lagi plastik dan karetnya. Jadi seperti ini. Selanjutnya, gelas terakhir yaitu paku besar, minyak, dan tertutup. Kita ambil
di plastik lalu digunakan karet. Kita tutup seperti ini. Amati perubahan paku dalam setiap masing-masing gelas selama 5 hari berturut-turut. Catat hasil pengamatan ini ke dalam tabel yang telah disediakan, dan jangan lupa didokumentasikan setiap hari perubahan pakunya. Berikut setelah diamati selama 5 hari paku-pakunya. Perubahan yang terjadi pada hari ke-1. Gelas pertama yang berisi paku kecil terbuka belum mengalami perkaratan. Gelas kedua, paku kecil air terbuka mengalami sedikit berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna kuning. Gelas ketiga, paku kecil cuka terbuka, larutan ini jernih, paku sedikit berkarat kehitaman. Gelas keempat, berisi paku kecil dan larutan garam dan terbuka. Paku ini sedikit berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna kuning. Gelas kelima, yaitu berisi paku kecil, minyak terbuka, belum mengalami perkaratan. Gelas keenam, paku kecil, kapas, tertutup, belum mengalami perkaratan. Gelas ketujuh, berisi paku besar, air tertutup, ini sedikit berkarat, dan air warnanya kuning. Gelas kedelapan, berisi paku besar, cuka, dan tertutup, sedikit berkarat, warna cuka belum berubah. Gelas kesembilan, berisi paku besar, larutan garam, dan tertutup. Paku ini sedikit berkarat, dan alas gelas di sekitar paku warna kuning. Dan gelas ke-10 ini ada paku besar, minyak, dan tertutup, belum mengalami perkaratan pakunya. Perubahan yang terjadi pada hari kedua. Gelas pertama berisi paku kecil dan terbuka, belum mengalami perkaratan. Gelas kedua berisi paku kecil, air dan terbuka, sangat berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna kuning. Gelas ketiga berisi paku kecil, cuka, terbuka, paku sedikit kehitaman, dan larutan sekitar cuka berwarna coklat. Gelas keempat berisi paku kecil, larutan garam, dan terbuka, paku sangat berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna oranye mengikuti bentuk pakunya. Gelas kelima berisi paku kecil, minyak, dan terbuka, belum mengalami perkaratan. Gelas keenam berisi paku kecil, kapas, dan tertutup, belum mengalami perkaratan. Gelas ketujuh berisi paku besar, air, dan tertutup, sedikit berkarat, dan warna air berubah menjadi warna kuning. Gelas kedelapan berisi paku besar, cuka, dan tertutup, sangat berkarat, warna cuka berubah menjadi warna oranye. Gelas kesembilan berisi paku besar, larutan garam, dan tertutup, ini sedikit paku penyah berkarat, dan alas gelas di sekitar paku berwarna kuning. Gelas ke-10 berisi paku besar, minyak, tertutup, belum mengalami perkaratan. Perubahan yang terjadi pada hari ketiga adalah gelas pertama berisi paku kecil dan terbuka, belum mengalami perkaratan. Gelas kedua berisi paku kecil, air, dan terbuka. Paku ini sangat berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna kuning. Gelas ketiga berisi paku kecil, cuka, dan terbuka. Paku sangat berkarat kehitaman, dan larutan sekitar cuka berwarna coklat dan serbuk mulai terkelupasan. Gelas keempat berisi paku kecil, larutan garam, dan terbuka. Paku sangat berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna oranye mengikuti bentuk pakunya. Gelas kelima berisi paku kecil, minyak, dan terbuka, belum mengalami perkaratan. Gelas keenam paku kecil, kapas, dan tertutup, belum mengalami perkaratan. Gelas ketujuh paku besar, air, dan tertutup, sangat berkarat, dan warna air oranye. Gelas ke-8 berisi paku besar, cuka, dan tertutup, sangat berkarat, warna hitam, dan cuka berubah menjadi warna oranye. Gelas ke-9 berisi paku besar dan larutan garam dan tertutup, sedikit berkarat pakunya, dan alas gelas di sekitar paku berwarna kuning. Air mulai tidak jernih. Gelas ke-10 paku besar, minyak, dan tertutup, belum mengalami perkaratan. Perubahan yang terjadi pada hari keempat adalah gelas pertama yang berisi paku kecil dan terbuka. Di ujung-ujung paku mulai mengalami perkaratan. Gelas kedua berisi paku kecil, air, dan terbuka, sangat berkarat, berwarna kecoklatan. Air berwarna kuning butek. Gelas ketiga berisi paku kecil, cuka, dan terbuka. Paku sangat berkarat kehitaman, dan larutan cuka berwarna coklat, serta serbuk paku semakin banyak yang terkelupasan. Gelas keempat berisi paku kecil, larutan garam, dan terbuka. Paku sangat berkarat. Alas gelas di sekitar paku ini berwarna oranye mengikuti bentuk pakunya. Air tidak jernih lagi. Gelas kelima berisi paku kecil, minyak, dan terbuka, belum mengalami perkaratan. Gelas keenam berisi paku kecil, kapas, tertutup, belum mengalami perkaratan. Gelas ketujuh berisi paku besar, air, dan tertutup, sangat berkarat, dan warna air berubah menjadi warna oranye. Gelas ke-8 berisi paku besar, cuka, dan tertutup, sangat berkarat sekali, berwarna hitam mengkilat, dan cuka ini berwarna oranye kecoklatan. Serbuk paku mulai sangat banyak berjatuhan. Gelas ke-9 paku
paku besar, larutan garam, dan tertutup. Ini pakunya sangat berkarat, dan alas gelas di sekitar paku menjadi warna oranye. Air juga menjadi warna oranye. Gelas ke-10, paku besar, minyak, tertutup, belum mengalami perkaratan. Ini yang terjadi pada hari kelima atau hari terakhir. Gelas pertama berisi paku kecil dan terbuka. Di ujung-ujung paku mengalami perkaratan. Gelas kedua berisi paku kecil, air terbuka, paku sangat berkarat berwarna kecoklatan, air berwarna kuning butek. Gelas ketiga berisi paku kecil, cuka terbuka, paku sangat berkarat kehitaman, dan larutan cuka berwarna coklat, serta serbuk paku semakin banyak yang terkelupasan. Gelas keempat berisi paku kecil, larutan garam, dan terbuka. Paku sangat berkarat, alas gelas di sekitar paku berwarna oranye mengikuti bentuk pakunya, air tidak jernih lagi. Gelas kelima berisi paku kecil, minyak, dan terbuka belum mengalami perkaratan. Gelas keenam, paku kecil, kapas tertutup, paku belum mengalami perkaratan. Gelas ketujuh, paku besar, air tertutup, sangat berkarat pakunya, dan warna air berubah menjadi warna oranye. Gelas kedelapan berisi paku besar, cuka, dan tertutup. Ini pakunya sangat berkarat sekali berwarna hitam mengkilat, dan cuka berubah berwarna menjadi oranye kecoklatan, serta serbuk paku berjatuhan semakin banyak. Gelas ke-9, paku besar, larutan garam, tertutup, sangat berkarat pakunya, dan alas gelas di sekitar paku berwarna oranye. Air berubah warna menjadi warna oranye. Gelas ke-10, yang berisi paku besar, minyak, dan tertutup, itu belum mengalami perkaratan. Dari hasil praktikum tersebut, selama 5 hari terdapat perlakuan berbeda-beda pada setiap paku, yaitu paku yang berada di udara terbuka dapat berkarat meski tidak terkena larutan lain, sebab paku ini mengalami peristiwa oksidasi oleh gas oksigen atau O2, dan ditambah adanya kelembaban dengan kandungan uap air di udara. Hal ini disebut juga sebagai perkaratan alami. Selain itu, besi yang berada di udara terbuka ini dapat berkarat karena belum ada usaha perlindungan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perkaratan. Setelah itu, selain udara ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu air atau H2O. Seperti halnya oksigen, air juga berperan dalam proses korosi. Semakin sering logam besi terkena air, maka akan semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Selain itu, keberadaan uap air ini di udara dinyatakan dengan kelembapan juga yang memengaruhi korosi paku ini. Di dalam hal ini, udara yang banyak mengandung uap air atau udara yang lembab akan mempercepat korosi. Selanjutnya ada paku yang direndam dalam larutan garam, karena suatu proses perkaratan berkaitan dengan tingkat keasaman suatu lingkungan atau kebasaan suatu lingkungan. Dalam hal ini, larutan air garam. Pada larutan air garam, konsentrasi bisa jauh lebih tinggi ketimbang air biasa. Oleh karena itu, paku lebih cepat berkarat pada air garam. Selanjutnya ada paku di dalam air cuka akan semakin berwarna hitam, disebabkan asam yang terkandung dalam asam cuka atau CH3COOH lebih cepat mengalami reaksi dengan paku yang menyebabkan korosi, karena sifat asam lebih korosif daripada basa dan garam. Dan paku yang tidak mengalami korosi sama sekali adalah paku yang bercampur dengan minyak. Hal ini bisa terjadi karena minyak makan tidak mengandung oksigen dan tidak dapat terikat dengan oksigen di udara. Sebabnya, paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat menjalani perkaratan. Dan paku pada gelas 6 serta gelas 10 dan gelas kelima ini adalah tidak berkarat. Gelas 6 mengapa tidak berkarat? Karena adanya kapas dan tidak ada udara yang masuk ke dalam gelas tersebut. Sekian praktikum korosi pada paku yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.